Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ragam bentang alam di Indonesia kelas 3 fase B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Uyuni, NIM 1262052110072 dari kelas PGMI 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Komunikasi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. HM Arif Faizin, MAG. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian bentang alam. Apa sih bentang alam itu? Ada yang sudah tahu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentang alam atau kenampakan alam merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pantai, rawa, sungai, danau, gunung, lembah, dan sebagainya. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan dampak bagi kehidupan manusia, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan sosial. Bentang alam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam bentang alam di Indonesia. Macam-macam bentang alam di wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu dataran rendah. Ada yang sudah tahu apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, peternakan, perkantoran, perumahan, dan industri. Contoh dari dataran rendah yaitu dataran rendah Pantura dan Ketapang. Adapun contoh gambar dataran rendah di samping ini. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Ada yang sudah tahu apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi cocok untuk dijadikan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Contoh dari dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng. Adapun gambar contoh dari dataran tinggi di samping ini. Selanjutnya yaitu pegunungan dan gunung. Ada yang sudah tahu apa itu pegunungan dan gunung? Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Contohnya Pegunungan Jaya Wijaya. Sedangkan gunung merupakan bagian bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung aktif dan tidak aktif. Contoh dari gunung aktif yaitu Gunung Bromo, sedangkan gunung yang tidak aktif yaitu Gunung Merbabu. Adapun contoh gambar dari pegunungan dan gunung di bawah ini. Selanjutnya yaitu lembah. Apa itu lembah? Lembah merupakan dataran rendah yang terdapat di samping kanan kiri sungai maupun terdapat di kaki gunung. Banyak orang yang memanfaatkan lembah untuk bercocok tanam karena daerah ini relatif subur. Contoh lembah yaitu lembah Baliem di Papua. Adapun contoh gambar lembah di samping ini. Selanjutnya yaitu pantai. Apa itu pantai? Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan perairan. Terdapat dua jenis pantai, yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai yaitu pantai yang memiliki permukaan yang datar, sedangkan pantai curam adalah pantai yang memiliki dinding bukit yang curam. Adapun contoh gambar pantai di samping ini. Selanjutnya yaitu sungai. Apa itu sungai? Sungai merupakan suatu aliran air besar yang mengalir dari hulu atas sampai dengan hilir bawah.
Hulu biasanya berasal dari mata air di gunung atau pegunungan, sedangkan hilir berupa danau ataupun laut. Contoh sungai yang ada di Indonesia yaitu Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Adapun contoh gambar sungai di samping ini. Selanjutnya yaitu laut. Apa itu laut? Laut merupakan kenampakan alam berupa perairan yang sangat luas, bahkan melebihi luas daratan dengan ciri utamanya yaitu air asin. Laut biasanya digunakan sebagai sarana transportasi dan juga sebagai tempat nelayan mencari ikan atau rumput laut. Contoh laut yang ada di Indonesia yaitu Laut Jawa dan Sumatera. Adapun contoh gambar laut di samping ini. Selanjutnya yaitu selat. Apa itu selat? Selat merupakan bagian laut yang sempit. Selat menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Selat bermanfaat sebagai jalur angkutan antar pulau. Adapun selat buatan yang dibuat oleh manusia dinamakan terusan atau kanal. Beberapa contoh selat diantaranya Selat Sunda dan Selat Madura. Adapun contoh gambar selat di samping ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis bentang alam di wilayah daratan dan lautan. Yang pertama, jenis bentang alam di wilayah daratan. Di wilayah daratan terdapat beberapa jenis bentang alam, di antaranya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan gunung, dan lembah. Yang kedua yaitu jenis bentang alam di wilayah lautan. Di wilayah lautan terdapat beberapa jenis bentang alam, di antaranya pantai, sungai, laut, dan selat. Baik, itu tadi penjelasan mengenai ragam bentang alam di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.